SM Store, amanah dalam muamalah. Kita sembelih untuk kita makan. Tetapi binatang kurban itu adalah udhiyah yang ada hubungannya yaitu dengan ibadah. Sedangkan ibadah ada persyaratan-persyaratan. Dan juga ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan bagi orang yang berkurban. Pertama, kurban ini kalau ditinjau dari bahasa Indonesia itu dari kata Arab taqarraba, mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurban, ya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih hayawan. Adapun istilah menurut syar'i al-udhiyah. Al-udhiyah ini adalah binatang ternak. Binatang ternak itu kambing, sapi, unta. Ada yang memasukkan kerbau. Binatang yang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, yaitu tanggal 10 pada bulan Dzulhijjah setelah sholat. Dan waktunya sampai Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 dan 13 itu sebelum terbitnya sebelum tenggelamnya matahari. Ini waktunya 4 tadi. Maka barang siapa yang ingin berkorban pas tanggal 10-nya setelah sholat lebih mulia. Karena saat itu yaitu banyak berkorban. Jika tidak mampu tanggal 11-nya, 12, 13 boleh. Karena waktunya luas. Dan ini termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Bahkan pertamanya disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya itu Ismail. Namun ketika sudah direbahkan mau disembelih, Allah mengganti bikabsin azim, yaitu domba yang besar. Adapun disyariatnya kurban ini di dalam surat Al-Kautsar ayat nomor 2. Ini syariatnya. Maka Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu wahai Nabi karena Allah, wanhar, dan berkorbanlah karena Allah. Ini maka Allah menggabungkan dua ibadah. Ibadah berupa salat yang itu adalah tenaga, dan ibadah yang berupa korban yang itu adalah harta. Dan ini mulianya korban. Dan korban ini hanya disyariatkan selama 1 tahun 4 hari. Berbeda dengan kita menyembelih hewan biasa boleh kapan saja. Dan Allah Ta'ala juga menggabungkan sholat kurban yang lainnya ini di dalam surat Al-An'am ayat nomor 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, Qul, berkatalah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, salat 5 waktu, dan juga salat sunnah yang lainnya, wa nusuki, dan kurbanku, nusuk mana kurban, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, katanya Allah Ta'ala, harus lillahi rabbil alamin, karena Allah Ta'ala yang menciptakan alam. Ini menunjukkan ibadah tidak boleh dicampur dengan kesyirikan. Beribadah kita hanya kepada Allah, tidak ingin dipuji oleh orang, dan tidak takut apabila dicaci oleh orang. Dan Allah mengatakan la syarikalah, jangan disekutukan ibadahmu kepada Allah Ta'ala dengan makhluk yang lain, karena Allah Ta'ala tidak ada yang menyekutui. Bayangkan semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada manusia yang bisa meniru ciptaan Allah. Semut, kita digigit semut, tapi kita tidak bisa membuat semut. Kutu, banyak yaitu orang yaitu digigit oleh kutu.
Demikian juga lalat yang lainnya. Itu ciptaan Allah paling kecil. Tapi manusia tidak bisa membuat itu. Ini menunjukkan keesaan Allah. La syarika lahu, tidak boleh disekutukannya kepada yang lain. Terutama masalah ibadah. Itu lillahi rabbil alamin. Tidak boleh kita ini ibadah karena manusia. Atau karena takut kepada manusia. Atau karena ingin disanjung oleh manusia. Dan Allah mengatakan wa bidzalika umirtu, demikian itulah aku ini diperintah oleh Allah supaya sholat, supaya berkorban. Wa ana awwalul muslimin, dan saya ini pertama kali orang yang menyerah kepada Allah. Dan beliau itu selama 10 tahun kurban terus. Ketika sudah pindah di kota Madinah 10 tahun. Padahal kita tahu beliau orang paling miskin dan meninggal dunia punya hutang gandum. Tapi ada yaitu baju perangnya yang digadaikan kepada orang Yahudi untuk pembayaran gandum yang diutangnya. Namun beliau hidup bagaimana bisa memenuhi ibadahnya dan menjadi contoh oleh umatnya. Ini dalil dari ayat yang pertama surat Al-An'am dan juga ayatnya nomor 2 surat Al-Hajj nomor 34 tentang disyariatkan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat, katanya Allah Ta'ala, kami jadikan yaitu manasik, maknanya kurban, mansakan. Setiap umat kami perintahkan untuk beribadah. Di antara bentuk ibadah harta adalah kurban. Liyadhkuru smallahi alaihi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah ketika kita mau menyembelih. Disebut bismillah, Allahu Akbar, baru disebut ini kurbannya siapa. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza binni. Kalau punya kita, ya Allah ini kurban saya. Kalau ada keluarganya, wa ali, dan kurban keluargaku. Kalau memang ada masyarakat miskin tidak bisa kurban, wa min ummati, ya Allah ini juga kurban untuk umatku. Ini menunjukkan pahala cukup baik untuk orang berkorban. Satu rumah korban satu kambing bisa disertakan dengan keluarganya. Ya Allah ini kambing aku korban untuk saya, untuk semua keluarga saya. Adapun sholat kita untuk sendiri saja tidak boleh. Karena Allah berfirman man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Tapi korban boleh menyertakan. Nah ini perlunya kita, yaitu upayakan bisa berkorban. Ya, kambing sekarang mungkin 3 juta sudah dapat, atau sapi patungan untuk 7 orang, unta untuk 7 orang, itu maksimalnya. Atau kambing hanya 1 untuk 1 orang. Untuk unta kalau umur 5 tahun masuk ke 6. Untuk sapi umur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Kalau masih 24 bulan belum dapat. Jadi harus 24 bulan lebih berapa hari. Kalau kambing yaitu 1 tahun lebih. Kecuali jadaah yaitu kambing domba. Yang besar itu diperbolehkan oleh beliau ketika tidak ada, maka boleh umur 6 bulan. Jadi domba atau murano yang lain itu termasuk yaitu kambing yang besar diperbolehkan ketika tidak menjumpai yang umur 1 tahun. Itu masalah yaitu umur. Kemudian Allah mengatakan min bahimatil an'am. Jadi kurban ini tidak boleh dengan bebek, tidak boleh dengan apalagi rusa, tidak boleh dengan ayam, tetapi kambing, sapi, dan juga unta. Orang lain berpendapat bolehnya yaitu dengan kerbau, karena ada persamaan yaitu dengan sapi. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini kita perlu pahami. Itu dari ayat, maka dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Siapa yang menyembelih kurbannya setelah sholat Id, berarti sempurna kurbannya.
Ini menunjukkan bahwasanya kurban terikat dengan waktu. Kita sholat belum waktunya, batal sholat kita, suruh mengulang lagi. Ternyata kurban dia sembelih sebelum sholat id, maka wajib menyembelih lagi. Walaupun penyembelihan pertama itu kalah dimakan, tapi itu bukan yaitu binatang kurban, tetapi penyembelihan biasa laham. Wa asaba sunnatal muslimin, dan ketika berkorban setelah sholat id, di mana ditegakkan di situ, umpamanya kita di sini mengadakan sholat id, setelah sholat id baru boleh disembelih binatang ternak itu. Nah ini wa asaba sunnatal muslimin, dan telah memenuhi sunnahnya orang muslim. Dan juga dijelaskan pula di sini keutamaan berkorban adalah kambing, walaupun boleh sapi. Karena sapi ada penyakitnya, bahkan juga dia dikatakan pula Syekh Albani ada penyakit, tapi kita tetap boleh makan daging sapi. Namun daging kambing panas dalam badan bagus. Bagaimana korban beliau? Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Anas bin Malik, dhakhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kabsaini amlahaini dzabahahuma biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 kambing gibas. Kambing gibas besar. Dan amlahaini namanya banyak dagingnya gemuk. Dzabahahuma biyadihi, disembelih sendiri. Kalau kita bisa menyembelih sendiri itu lebih utama. Dan karena ini ittiba kepada sunnah beliau. Kalau tidak bisa, maka kita hendaknya menyuruh orang yang ahli, yang dia muslim. Dan dianjurkan kita melihat korban kita ketika disembelih, kita melihat, dianjurkannya dilihat. Ya. Wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifaqi mimah. Ketika yang domba itu mau disembelih, beliau baca bismillah, Allahu Akbar. Kemudian diletakkan, ya. Jadi katakan kambing, dia angkat kedua kakinya kanan belakang, kiri belakang, dihadapkan ke kiblat, jadi kepalanya berada di sebelah selatan ini. Nah, beliau menginjak kakinya pada pundaknya ini. Ditarik kepalanya, disembelih sendiri. Ini kalau bisa dengan sendirinya, itu contohnya beliau. Jadi lebih baik kalau kita memang bisa menyembelih, disembelih sendiri. Kalau tidak, maka kita kembalikan kepada ahlinya. Dan bagi penyembelih tidak boleh minta upah dari daging itu, karena daging itu ibadah. Tapi kalau dia mendapatkan bagian yang wajar sebagaimana yang lain, maka boleh. Karena kurban itu untuk ibadah lain dengan penyembelihan, yaitu binatang biasa ada orang minta kakinya dan juga minta kepalanya, boleh. Namun kurban tidak boleh. Tapi dia boleh mendapatkan bagian semisal yang lain. Dan bagi orang berkorban tidak boleh dijual sebagian dagingnya, karena itu untuk ibadah. Tapi bagi orang berkorban boleh mengambil sulusu, sepertiga. Jadi 1 kambing diambil sepertiga, disimpan boleh. Kecuali kalau kita tahu bahwa di tempat masyarakat kita banyak miskin, tidak ada yang kurban 1, 2, maka sebaiknya kita bagikan semuanya. Namun kalau banyak, boleh kita menyimpannya di freezer walaupun 1 tahun, tidak mengapa. Tapi dengan syarat tidak boleh dijual. Dikasihkan orang boleh, kita makan boleh, namun tidak boleh dijual. Bahkan juga kulitnya tidak boleh dijual. Kecuali kalau kita kasihkan kepada orang kulit itu, lalu mereka jual, tidak mengapa, karena itu sudah hibah kita, bukan kita yang menjualnya. Dan juga beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih, man dzabaha qabla sholati falyadhbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih kurbannya ini sebelum sholat id, hendaknya mengulangi kurbannya lagi. Ini menunjukkan wajibnya berkurban, ya. Wajibnya berkurban tentunya bagi yang mampu, dan juga harus diperhatikan waktunya. Wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala ismillah. Dan untuk orang yang belum berkorban, maka hendaknya
ketika menyembelih membaca bismillah. Ya, bismillah Allahu Akbar lalu disebut. Kalau itu sapi disebut 7 disebut. Bismillah Allahu Akbar. Hadza ini min fulan disebut Zainab. Min fulan Aisyah, min fulan Abu Bakar, min fulan Utsman. Disebut namanya. Nah, disebut namanya karena ini ada termasuk sunnahnya. Ini bagi penjagalnya betul-betul harus memahami masalah ini, bukan hanya sekedar menyembelih. Bayangkan kalau kita sholat sekedar sholat tidak tahu rukun dan syaratnya, batal sholat kita. Demikian juga masalah kurban. Dan juga dijelaskan di sini khilaf ulama. Kurban ini wajib apa sunnah muakkada apa sifatnya boleh. Pendapat yang paling kuat adalah wajib untuk orang yang mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu hai Nabi karena Allah dan berkurbanlah. Artinya sholat ini digandingkan oleh Allah Ta'ala dengan kurban. Dan. Bukan kemudian dan. Sholat dan kurban. Ini pendapat yang kuat tentunya untuk orang yang mampu kurban. Adapun orang tidak mampu kurban tidak diwajibkan untuk berkorban. Kecuali tidak mampu saat itu. Tapi dia punya harta yang bisa dijual umpamanya. Boleh hutang dulu. Nah ini pendapat dari Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dengan syarat dia hutang bisa membayar. Kemudian dia punya barang belum terjual. Tapi ini dia termasuk orang yang mampu. Maka dianjurkan untuk berkorban. Karena orang berkorban itu untuk dirinya sendiri. Allah berfirman man amila salihan fali nafsi. Orang beramal selalu untuk dirinya. Selanjutnya ada suatu hadis yang memberi penjelasan bahwa itu wajib pula man wajada sa'atan falam yudakhi fala yakrabanna musallana. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim. Beliau bersabda man wajada sa'atan barang siapa punya kelonggaran, punya harta untuk membeli kurban. Kemudian falam yudakhi dia tidak mau berkurban dengan kemudahan harta itu. Apa kata beliau? Janganlah sekali-kali mendekati tempat sholatku. Ini para ulama mengambil hadis ini wajib bagi yang mampu. Dan kalau kita fahami 1 tahun sekali, apalagi sekarang alhamdulillah dari orang-orang desa itu kepinginnya dia berkurban. 4 bulan 5 bulan itu sudah menabung dia 5.000 10.000 ya, dimasukkan yaitu di kendi atau di celengan itu ditabung alhamdulillah dapat banyak dan 10 juta atau yang lainnya. Nah ini karena apabila orang betul-betul ingin berkorban Allah akan memudahkan. Dan ini 1 tahun sekali dan pahalanya besar ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan la yanalallaha luhumuha wala tima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Korban yang kamu korbankan itu bukanlah yang sampai kepada Allah Ta'ala dagingnya atau darahnya, tetapi Allah Ta'ala melihat ketakwaanmu, melihat melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, mau melaksanakan perintahnya apa tidak. Ini perlunya yaitu siapa yang mampu. Sekarang dan sekarang masih tanggal 14 Dzulqa'dah, masih ada waktu ya. Dan jangan sampai kita mengatakan oh sudah banyak kurban kok, sebaiknya kalau begitu saya akan bagikan duit-duitnya. Saya tidak boleh, karena syariat kurban lain dengan sedekah. Sedekah 24 jam 1 tahun bisa. Kalau kurban waktu Allah Ta'ala yang memilihnya. Kemudian juga dijelaskan pula di sini beberapa hal yang perlu kita fahami tentang masalah dalil yang menunjukkan wajib tadi sudah jelas. Adapun para ulama mengatakan jumhur ulama sunnah muakkad ini kurang kuat. Tapi dijelaskan di sini oleh Ibnu Utsaimin pendapatnya sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Tapi kita dalam satu rumah ada orang kaya 4 umpama satu rumah boleh 1, tapi yang lebih baik masing-masing berkorban. Kemudian juga dijelaskan di sini
Dalil yang menunjukkan wajibnya pula idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya, ini adab bagi orang yang berkurban. Tapi keluarganya yang tidak kurban tidak kena. Bagi orang mau berkurban mulai sekarang bapaknya mau kurban. Apa katanya beliau? Barang siapa di antara kamu melihat hilal itu 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya. Tapi sudah ada niat untuk berkurban. Sudah ada niat. Fal yumsik min sya'rihi, tidak boleh dipotong rambutnya. Maknanya bukan rambutnya domba, tapi rambutnya yang mau kurban. Wa adfarihi, dan jangan pula dipotong kukunya. Para ulama rambut umum semua yang ada di bulu, ya kita di rambut atau di bulu kelamin tidak boleh dipotong kecuali kalau binatang ternak itu sudah disembelih baru. Makanya kita harus menanya, karena ada sebagian orang disembelih, Pak ini besok tanggal 11, besok tanggal 12. Maka kita harus yaitu minta penjelasan kalau itu disembelih di tempat lembaga, sehingga kita tahu saat sudah disembelih berarti kita boleh motong kuku dan boleh juga memotong rambut kita. Dengan dasar fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Tapi kalau rambut kita ini sakit umpamanya ya, dan perlu keterangan dokter, ini harus dicukur sebagian karena untuk menghilangkan kuman-kuman boleh. Karena itu faman yataturra ghayra baghin wala 'adin fala isma alaih. Ini tata cara bagi orang yang sifatnya mau kurban. Betul-betul ditata rapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis riwayat Muslim, fala yamussu min sya'rihi wa bishrihi syai'an. Jangan dipotong rambutmu dan bulu. Ya bulu. Ya bulu di badan kita tidak boleh ketika kita mau berkorban sampai binatang ternak itu sudah disembelih. Selanjutnya, penjelasan berikutnya, mana yang mulia duit untuk kurban ini kita bagikan kepada fakir miskin. Karena ada orang berpendapat, oh sudah banyak sapi, sudah banyak kambing, daripada sia-sia daging itu dibagikan. Bagaimana kalau saya ini punya uang mau beli sapi yang harganya 29 atau 25 juta, daripada mubadzir menurut mereka dibagikan saja duitnya. Para ulama tidak membelikan. Karena syariatnya di sini syariat kurban. Bukan syariatnya membagi duit. Bahkan juga beliau selama 10 tahun kurban terus. Dengan dasar apa? Dijelaskan, wa dzabhul udhiyah afdalu minas shadaqati bisamaniha. Ya. Menyembelih kurban itu lebih utama daripada membagikan nilainya. Kenapa? Nassa alaihi Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad yang kuat, yang ahli hadis, dan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, termasuk ulama sunnah yang masyhur. Kemudian juga dijelaskan pula oleh Ibnu Taimiyah, adzabhu fi maudhi'i afdalu minas sadaqati bisamanihi. Menyembelih kurban pada waktunya kurban itu lebih utama daripada bersedekah mengeluarkan nilainya. Nah, ini para ulama tidak berselisih pendapat dari hal ini. Cuma kadang-kadang orang awam ya berpikir logikanya, oh ini tetangga sudah banyak berkurban, dah baiklah duit saya akan saya bagikan saja, tidak boleh. Karena Allah merintah fasolli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala menyuruh kita berkorban, bukan menyuruh menggantikan korban nilai duitnya, tidak. Wa yadullu ala anna dzabhal udhiyata afdalu minas sadaqati bisa, namanya adapun dalil bahwasanya berkorban lebih utama daripada membagikan duitnya, wa huwa amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu amalnya beliau. Maka Allah berfirman, khudhu anni, beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah ibadahmu itu dari saya, ambillah kurbanmu itu contohnya dari saya.
Kemudian juga fa innahum kanu yudkhuna, para sahabat pada waktu itu berkorban semuanya walaupun banyak sekali. Walau kanatis sadaqatu bisamanil udhiyah afdal, seandainya mensedekahkan nilainya tidak berkorban lebih utama, la'addalu ilaiha, mestinya para sahabat lebih utama untuk membagikan nilai uangnya, tapi tidak, ya. Karena Allah menjelaskan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu bukan daging dan juga yaitu darah yang mengalir, tetapi ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah, itulah yang Allah Ta'ala menilainya. Ini yang perlu kita pahami. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liya'mala amalan mafdulan yastamiru alaihi mundu an kana fil Madinah ila an tawaffahu Allahu ma'a wujudil afdali. Dan ini juga yang diamalkan oleh beliau selama di kota Madinah. Tidak pernah beliau tidak berkorban, padahal manusia yang paling miskin. Bagaimana miskin bisa berkorban? Ditabung, ya. Dan katanya Aisyah, beliau itu 3 hari berturut-turut belum tentu makan roti. Ya, kadang-kala 1 hari makan, kadang-kala 1 hari tidak. Tetapi untuk amal ibadah didahulukan. Bahkan siapapun yang minta, tidak pernah beliau menolak ketika dia memiliki sesuatu. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita fahami. Wa yadullu ala anna dzabhal udhiya afdalu min as-sadaqati bisa namanya li'anna an-nasa asabahum dzata sanatin mahajjatin fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zaman sahabat. Adapun telah menunjukkan menyembelih kurban itu lebih mulia dari biada kita mengeluarkan nilai uang tadi, karena manusia pada saat itu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paceklik dan banyak yang lapar. Nah, ya. Tetapi beliau tetap menyuruh sahabatnya untuk berkorban, bukan untuk membagikan nilai uang itu kepada para sahabatnya yang lapar atau orang miskin. Falam ya'murhum bisarfi samaniya ilal muhtajin, maka beliau tidak menyuruh para sahabat untuk membagikan nilai mata uangnya saja kepada orang-orang yang fakir, tapi beliau menyuruhnya untuk berkorban. Selanjutnya, bagaimana berkorban untuk orang yang mati? Nah, ya. Ada 3 pembahasan. Kalau orang yang berkorban yang hidup menyertakan keluarganya yang mati, boleh. Seorang lagi. Jadi umpamanya kita hidup lah. Ya. Orang tua kita sudah meninggal dunia, bapak ibu meninggal dunia. Lalu kita berkorban, ya Allah ini korbanku dan korban untuk bapak ibuku, keluargaku yang meninggal dunia, boleh. Karena menyertakan yang meninggal dunia kepada yang hidup. Dan karena beliau pernah berkorban dengan berdoa, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha min Muhammadin wa min ahli wa min ummati lam yudhaqi. Ya Allah ini bismillah, Allahu Akbar, ya Allah ini kurbanku dan kurban untuk keluargaku. Mana keluarganya ada meninggal dunia. Ya pamannya Ibnu Abbas, pamannya Al-Abbas yang lainnya. Dan juga untuk umatku yang tidak bisa kurban. Jadi kalau kurban untuk orang mati disertakan dengan orang hidup, boleh. Yang nomor 2, kurban untuk orang mati saja. Dia tidak kurban. Ada anak namanya. Oh, saya sudah berkali-kali berkorban. Untuk tahun ini saya ingin berkorban untuk ayah ibu saya yang telah meninggal dunia. Saya tidak berkorban, tidak ada dalil. Karena Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang kamu perintahkan, yang diperintahkan oleh beliau, amalkan. Dan yang dilarang, tinggalkan. Itu prinsip. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dikerjakan oleh beliau, kerjakan.
Yang ditinggalkan dan beliau tidak pernah berkorban atau para sahabatnya untuk orang yang telah meninggal dunia tanpa menyertakan dirinya masih hidup. Dan juga dijelaskan di sini ayyudhakhiya 'anil mayyit bimujidi wasiyatin. Tapi gini, umpamanya sekarang ya. Itu tadi yang pertama, orang mati disertakan orang hidup boleh. Korban untuk orang mati saja tidak boleh. Tetapi sekarang umpamanya ada orang tua kita atau kita lah. Sudah ada niat, wah ini sudah tanggal sekian, saya beli sapi atau beli kambing. Niatnya untuk korban, tidak boleh dijual satu. Karena niatnya untuk ibadah. Nah, qadarullah kita tidak tahu kita meninggal dunia dulu. Sebelum binatang itu disembelih. Maka boleh. Karena orang masih hidup ini sudah berikrar untuk kurban. Dan sudah disediakan ini sapi atau ini kambing dikurban. Tidak boleh dijual. Nah setelah itu belum waktunya kurban, orang yang meninggal dunia boleh. Karena itu sudah amalnya orang hidup. Tetapi mendahului wafatnya. Dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah ayat nomor 181. Maka Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim." Al-Baqarah 181. Barang siapa yang mengganti ya, setelah dia mendengar wasiat dari orang yang hidup tadi, fa innama ismuhu, maka sungguhnya dosanya kepada siapa? 'Alal ladzina yubattilunahu, bagi yang menggantinya. Ya, jadi kalau ada orang wasiat, ini aku korbankan, entah kakek kita, nenek kita, ini kambing, ini duit, tolong berikan kambing, ya, atau sapi. Nah, catat Tuhan wasiat. Sebaiknya dicatat supaya diketahui dan ada saksi, sehingga apabila meninggal dunia kita dengan catatan itu sebagai bukti ini bisa dilaksanakan kurbannya. Karena dia itu wasiat masih hidup dan belum meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dia mengapa? Wasiat berlaku ketika dia masih hidup. Selanjutnya pula, warawa an Ali radhiyallahu anhu qala annahu dhanha bi kabsaini. Sahabat Ali berkorban dengan 2 domba yang besar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani. Ini wasiatnya Nabi kepada saya. An udhakhiya anhu, supaya aku ini menyembelih binatangnya beliau. Fa ana udhakhiya anhu, ini dalil nomor 2. Jadi kita banyak ini orang tua kilo kambing 2 nanti ya kamu kurbankan. Ini kurban orang tuamu, boleh kamu, yaitu sifatnya ikut minta pahala. Nah ini wasiat. Ketika orang tua meninggal dunia harus dilaksanakan anak itu. Karena itu adalah wasiat. Ini adalah supaya orang yang berwasiat hendaknya dilaksanakan wasiatnya walaupun sebelum waktunya orang tersebut telah meninggal dunia. Selanjutnya, waktu kurban. Nah ini ya perlu kita pahami. Sekarang kita kurban tidak sah, tapi kalau kita baca bismillah boleh kita makan. Tapi bukan berarti kurban. Maka beliau menjelaskan, man dhabaha qabla sholati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum sholat Id, berarti daging yang disediakan untuk keluarganya. Walaysa minan nusuki fi syai'in, dan ini bukan termasuk daging kurban. Nah, ini harus difahami. Kemudian juga man dzabaha qabla ayyusalli, hadis nomor 2. Siapa yang menyembelih sebelum sholat fal yu'id makanahu ukhra, hendaknya mengganti binatang yang lain dia sembelih sebagai gantinya. Yang tadi yang pertama disembelih untuk makan biasa, sedangkan yang kedua ini adalah untuk kurban. Kemudian juga wal afdal alla yadbaha ala hatta yadbahal imam. Ini anjuran. Sebaiknya kita tidak menyembelih sebelum imam atau para asatid ya, atau orang-orang termuka yang punya ilmu menyembelih dulu. Karena beliau
menyembelih baru sahabatnya menyembelih. Jadi para sahabat tidak mendahului beliau dulu. Ketika beliau sudah menyembelih, baru para sahabatnya menyembelih. Ini kalau kita menjumpai orang punya ilmu, dia menyembelih, tunggu, Pak, kapan disembelih? Atau Ustaz kapan disembelih? Nah, sudah disembelih kita mengikuti. Ini sunnah yang dianjurkan oleh para sahabat. Para sahabat tidak menyembelih kurbannya sebelum beliau menyembelih kurban. Wa fi sahihin, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yankharu bil musalla. Beliau itu menyembelih dan berkurban, yankhar itu maknanya nyembelih unta di tempat sholat. Nah, ini yang baiknya di tempat sholat. Kali itu memang dipersiapkan untuk masyarakat secara umum. Kalau mamanya dia untuk menyembelih sendiri tidak apa-apa di rumahnya. Tetapi kalau ini dimaksudkan untuk secara umum, lebih baiknya di tempat yang mana di situ didirikan sholat id. Nah, ini peraturan-peraturan yang harus kita pahami. Kemudian juga disebutkan pula wadzabhu fin nahari afdal, boleh menyembelih waktu siang itu lebih utama. Jadi tidak harus pagi, tentunya waktu siang setelah sholat id disembelih bisa, atau nanti duhur bisa, setelah asar boleh, malam boleh. Wa yajuzu fil lail, terutama apabila binatang ternak itu banyak sekali. Dan kami himbau pula untuk masjid kita kalau mau mengadakan yaitu pengumpulan binatang ternak kurban, harus diatur ya penyembelihnya siapa, terus yang merawat siapa ya. Jangan sampai nanti banyak kurbannya orangnya kurang, sehingga sia-sia orang tersebut menyerahkan binatang ternaknya. Dan juga perlu ya kulitnya atau yang lainnya ditata yang bagus, karena orang berkorban bagaimana bisa manfaat untuk yang lainnya. Li'annal ayyam idza utriqat dakhalat fiha layali, karena hari kalau dikatakan hari malamnya ikut. Walidzalika dakhalatil layali fil ayyam fi dzikri, oleh karena itu waktu malam disebut pula pada waktu siang harinya pula. Nyarinya pulih. Seandainya banyak sekali binatang ternak itu tidak bisa sehari itu, boleh malamnya ya diganti. Dan ini dia harus dicari orang-orang yang kuat, yang semangat untuk membantu ya. Dan jangan sampai kalau kita mau mengadakan yaitu kurban ya ditata, dan juga kapan harus disembelih dan berapa orang, pisaunya disediakan semuanya dan pembagiannya dengan cara rapi. Dan itu insya Allah membantu saudara kita. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian juga jenis yang boleh disembelih. Nah, ya. Jenis binatang ternak yang boleh disembelih untuk kurban. Allah berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj 34 yang tadi sudah kita baca. Jadi Allah menganjurkan kita kurban ini adalah binatang ternak. Para ulama mengatakan binatang ternak ya kambing, kemudian juga sapi, demikian juga onta, dan ada sebagian kerbau masuk. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, kerbau itu ada kesamaan dengan sapi apa enggak? Kalau ada kesamaan masuk, artinya boleh ketika tidak ada sapi. Namun yang paling bagus itu memang kambing ketika kita memilikinya. Dan umurnya bagaimana? Nah ya. Jadi bedanya kalau kita nyembelih biasa umurnya 3 bulan, 4 bulan, ingin daging nyampu, yang lain tidak mengapa. Tapi kalau untuk binatang ternak yang dikorbankan ini diatur oleh Rasulullah SAW umurnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinna. Kamu jangan menyembelih binatang kurban kecuali sudah sampai umur. Musinna sampai umur. Illa anta asara alaikum, kecuali kamu kesulitan mencari sampai umur itu, fatadbahu jaza'atan minad-dhani, maka boleh kamu yaitu menyembelih domba yang besar itu. Dhon itu umur 6 bulan besar badannya, atau kambing murano itu juga boleh.
Itu kalau tidak ada umur yang 1 tahun. Dan dianjurkan tidak ada tanduk. Tetapi ada sebagian yaitu kambing tidak ada tanduknya, tapi sudah sampai umur boleh. Tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Wal musinna artinya sudah sampai umur untuk unta 5 tahun masuk ke 6. Wal baqar yaitu sanataini wa ziyata 2 tahun lebih. Wal ghanam sana wahida ma'ziyata 1 tahun lebih. Ini keterangan tidak ada khilaf dari kalangan para ahli ilmu. Wa li'annal udhiyah ibadatun kal hadi. Kenapa harus dihubungkan dengan umur? Karena ini udhiyah itu merupakan ibadah. Jadi kalau kita sholat bukan tepat waktunya ya batal. Sholat kurang rakaatnya ya batal. Korban kurang umurnya ya batal. Nah ini perlunya kita memperhatikan betul ya agar korban yang kita korbankan betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala. Fala yusra'u minha illa ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berkorban kecuali menurut contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yangkul anhu annahu ahda au dhakha bi ghairil ibili wal baqari wal ghanam. Tidak pernah beliau berkorban itu selain daripada kambing, selain daripada unta, selain daripada sapi. Jadi ini yang sudah pernah dilakukan oleh beliau. Wal afdal minha al ibil. Kalau memang bisa itu yaitu unta dulu. Nah, karena unta paling yaitu banyak dagingnya. Summal baqaru kemudian sapi. Summal dha'nu kemudian domba. Ya, summal ma'is kemudian kambing kacangan yang sekitaran sudah umur 1 tahun tidak mengapa. Wal afdal min kulli jinsin asmanuhu. Yang paling mulia adalah paling gemuk. Nah, dan juga dipilih kalau ada yang matanya itu ada hitamnya. Ada hitamnya. Perutnya ada hitamnya, yang kakah. Yang gemuk bukan yang tua. Ini karena ini untuk ibadah. Artinya binatang kita makan, tapi Allah mensyariatkan demikian. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita menyembelih binatang ternak untuk kurban yang buta. Tidak boleh. Atau buta warna. Bisa dilihat buta warna. Ya, bapak-bapak ini rumput atau pisau dia diam saja, berarti buta warna dia. Yang namanya dia tidak boleh pincang. Nah ini harus hati-hati. Bagi yang membawa sapi atau kambing betul-betul ya harus amanat. Kalau mau nanti dirapatkan semua dia jatuh, ya namanya sempit tempatnya, tidak bisa bangun, bahkan dempok terus, tidak boleh. Oleh karena itu kita harus betul-betul membeli yang sehat, kemudian kita pelihara sendiri, diikat yang bagus, jangan sampai bertengkar satu yang lain bertengkar. Karena binatang juga sama dengan manusia, satu saat juga bertengkar pula, kepalanya diadu. Itu kalau coklek maka tidak boleh dibuat yaitu kurban. Baik ini Isa adzan dulu. Kita lanjutkan persyaratan orang yang berkorban. Pertama, orang yang berkorban harus ikhlas karena Allah. Karena itu ibadah, seperti sholat. Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ikhlas itu amalan hati yang paling berat.
Terkadang orang, saya mau kurban supaya kambingnya besar sendiri. Ada rasa ujub, hati-hati. Karena kita menegur niat orang itu berat. Berbeda amal secara dohir mudah. Di ikhlasnya adalah amal bagaimana jangan sampai ada ujub. Ya membangun bangga supaya dipuji oleh orang tidak boleh. Ya, karena Allah berfirman, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, melainkan agar beribadah kepada Allah mukhlisina lautin, ikhlas dalam hatinya menjalankan ibadah ini. Keikhlasan itu akan muncul ketika dicaci oleh orang, tidaklah menjadi pesimis dia. Ketika dipuji bukan menjadi besar hatinya, karena dia beribadah ingin mencari pahala dari Allah. Dengan dasar ayat yang sudah kita baca tadi, yang nomor 2 harus mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, manasik haji termasuk juga kurban, nusuki. Dan juga ada hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, ana aghnas syurakai anis syirki. Katanya Allah, saya tidak butuh sekutu, saya tidak butuh tandingan, karena Allah satu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa yang beramal ibadah kok saya disekutukan dengan makhluk yang lain, taraktuhu wa syarikahu, aku akan biarkan, aku akan tinggalkan amalan orang itu. Maknanya Allah Ta'ala tidak menerima. Ya, ini perlunya kita penjagaan hati. Ya, ketika ada muncul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, muncullah kita out, ya, supaya kita betul-betul tidak terjadi yaitu sifat ujub, membanggakan diri, merasa besar sendiri. Karena yaitu penyakit hati berupa riak, pamer, ini susah untuk kita bersihkan kecuali diri kita sendiri. Yang nomor 2 harus dengan contoh amalan beliau. Ya, kita harus meniru beliau dengan dasar hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami maka ditolak. Ini harus diperhatikan. Contohnya gimana tadi, binatang yang disembelih itu apa? Kemudian waktunya kapan? Ya, siapa yang menyembelih? Bagaimana pisaunya yang lain? Dibagikan kepada siapa? Ini contoh-contoh yang sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian persyaratan untuk orang yang berkurban. Pertama, ayakuna milkan lil mudakhi. Binatang ternak yang dikurbankan itu miliknya sendiri. Tidak boleh mengambil orang lain, saya berkorban kok. Ya, kalau dia disembelih tidak boleh, itu bukan milik si dia, harus miliknya sendiri. Ghairu muta'alliqin bi haqqi ghairi, tidak ada ketergantungan milik yang lain. Maknanya kalau kita punya domba 40 mamanya, 40. Tapi berserikat 10 orang. Ya, 40 dimiliki oleh 10 orang, tidak boleh kita berkorban yang itu milik orang banyak. Kalau kita mengambil ini hak saya ambil, bagaimana? Ya, haknya sendiri. Boleh. Tapi kalau itu ketergantungan namanya orang lain tidak diperkenankan. Mungkin kita punya sapi, ya. Sapi ini kita pelihara, 3 orang membeli sapi untuk dibesarkan. Ternyata dia sembelih untuk kurban, dia tidak boleh, kan itu haknya orang banyak. Kecuali ada izin dari orang tersebut dan terpenuhi sapi itu untuk bisa dikorbankan dengan jumlah yang ada maksimalnya 7 boleh. Ini perlu difahami. Yang nomor 2, antak ayyakuna min jinsil ladzi ayyanahu asy-syari'u. Korban yang ia korbannya harus jenisnya yang disyariatkan oleh beliau, yaitu sapi atau kambing atau unta. Tidak boleh kijang atau yang lainnya. Yang nomor 3, bulughu sinni al-mu'tabari syar'an,
harus diperhatikan umurnya. Sesuai dengan syariatnya beliau apa tidak. Kalau tidak jangan. Sekarang kadang kalau orang membeli sapi yang murah-murah ternyata belum sampai umur 2 tahun tidak boleh. 2 tahun pas tidak boleh, harus lebih. Dan ini kita harus bertanya pada orang yang ahli. Yang ahli kalau ditanya tidak boleh bohong. Kenapa beliau mengatakan la tadbahu illa musinna? Jangan kamu menyembelih binatang kurban kecuali sampai umur. Illa an ta'assara alaikum, kecuali kalau kita kesulitan mendapatkan umur yang cocok, yang kita jumpai jazaa domba yang berumur 6 bulan boleh. Karena kita tidak mendapatkan yang lainnya. Ini perkecualian. Selanjutnya pula dijelaskan pula adapun untuk unta. Nah, matam malahu khamsu sinina. Ini untuk unta. Harus sempurna 5 tahun, bahkan juga ada kelebihannya berapa hari. Kemudian wasani minal baqari, 2 tahun untuk sapi, tetapi hendaknya matam sempurna. Wasani minal ghanami dha'nuha wa ma'zatuha summa tamma lahu sana, yaitu ghanam yaitu kambing bisa domba, atau kalau kambing kacangan yang kecil yang penting umur 1 tahun boleh. Selanjutnya pula berkenaan yaitu dengan yang nomor 4, selamat dari aib. Nah ini penting ya. Kalau kita menyembelih kambing biasa walaupun kurapen ya, kudis atau pincang tidak mengapa selagi kita sembelih dia masih hidup. Tetapi untuk binatang yang dikurbankan ada 4 syarat. Di sini dijelaskan arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 macam ternak yang tidak boleh kita kurbankan. Pertama, al-arja'u al-bayinu dhul'uha. Maknanya al-aura'u al-bayinu auruha, yaitu buta yang jelas buta. Buta 1 atau dua-duanya tidak boleh. Nah, kalau ada yang sifatnya dia buta warna, sebagian para ulama membenci. Tapi sebaiknya kita tidak mencari itu, cari yang bagus. Untuk amal untuk kita. Kita beramal ingin yang paling baik. Kita punya baju ingin yang paling baik. Berumah ingin paling baik. Bagaimana kurban? Yaitu kenikmatan yang baik di akhirat lalu tidak dipilihkan yang tidak baik. Ya nomor 2 wal maridu. Nah, al-aura'ul wal maridatul bayyinu maraduha. Jelas sakitnya, kurap. Ya, kurapan atau ada kudisen tidak boleh. Ya, memang betul-betul ini karena itu ibadah walaupun kita makan dagingnya. Kemudian juga yaitu wal arja'u al bayyinu dzal'uha, dan juga yang sifatnya yaitu pincang. Pincang tidak boleh. Pincang, jelas pincang tidak boleh. Baik pincangnya karena kejepit di mobil atau yaitu dengan tamparnya, hati-hati di sini. Harus dijaga. Ya apalagi kalau kita mendapatkan titipan dari orang itu amanat. Al mu'minu mu'tamanun. Orang mukmin itu dipercaya dia. Wal kasirul lati la tunki, dan juga tua yang sudah tidak ada sumsumnya. Orang tua, makanya orang tua itu kalau jatuh ya patah, sudah tidak bisa tidak bisa sambung karena sumsumnya sudah habis. Kalau masih muda bisa. Demikian juga kalau binatang yang dikurbankan sudah tua maka tidak boleh. Walaupun boleh kita sembelih kita makan, tapi tidak diperkenankan yaitu untuk dikurbankan. Selanjutnya pula arba'an al-arja'ul bayyinu dzal'uha, tadi sama diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Wal aura'u allati bayyinu auruha, yang jelas buta matanya. Kalau sifatnya ada air-air atau sifatnya merah tidak mengapa, tapi kalau sudah buta tidak boleh, dan itu bisa dicek yaitu dengan makanan atau dikasih pisau atau api di depannya. Kalau dia diam berarti buta dia. Sebab
Binatang juga punya firasah, punya insting. Ketika ada pisau lari dia. Bahkan kalau kita punya yaitu dicecak itu. Kalau kita sering ketemu, kita sabet itu dia datang dia lari semuanya. Jadi ada fitrah pula binatang itu. Dan juga berikutnya pula di sini dijelaskan supaya kita pula memahaminya. Al-uyub yang lain yang sifatnya perlu kita fahami, di antaranya maqtu'a ikhdal yadaini aw rijlaini, putus salah satu di antara tangan, makanya di depannya itu putus satu, atau dua-duanya atau kakinya belakang. Ini sebaiknya tidak dipakai. Kemudian azamna wa hiyal ajiza 'anil masyi, sudah tua nggak bisa berjalan, tidak bisa bangun, dempok terus. Nah ya, disembelih untuk dimakan jual boleh, tetapi untuk berkorban tidak, karena korban harus binatang yang kuat dan juga yang yaitu yang sifatnya lincah. Dan kalau kita makan dari daging yang sifatnya segar ya, binatangnya itu bagus, senang kita. Tapi kalau kita tahu binatang itu yaitu luka atau dimakan atau dirubuh dengan lalat yang lainnya, kita jijik. Dan itu adalah fitrah manusia. Kemudian juga apabila asabah sababil maut, yaitu seperti tercekik, ya, tercekik mati tidak boleh. Atau juga yang lainnya seperti pula dimakan oleh yaitu binatang buas, kakinya atau yang lain, tidak boleh disembelih untuk kurban. Kalau hidup boleh disembelih tapi untuk makan biasa. Dan juga ketika an-natiha, yaitu bergundang sehingga sampai berdarah yang lainnya, sebaiknya tidak digunakan untuk kurban. Memang betul-betul masalah kurban ini dibahas secara terinci dalam hadis maupun dalam Al-Quran supaya kita bisa yaitu memahami dengan baik. Begitulah yaitu secara singkatnya. Barangkali ada pertanyaan silakan. Bolehkah motong hewan kurban di halaman masjid? Boleh, di halamannya, bukan di masjidnya. Di halaman. Di masjidnya untuk sholat, di halamannya tidak apa-apa. Tapi habis itu dibersihkan, boleh. Dan palingnya paling baik yaitu di tempat-tempat dekat masjid, ya. Tapi bukan di masjid, tapi di halaman boleh, dan juga nanti dibersihkan. Ya, kadangkala kita menyembelihnya mudah, memotongnya malas membersihkannya. Makanya perlu panitia itu diatur. Ini bagian pembersih yang lainnya. Dan gotong royong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam usaha kebaikan dan ketakwaan. Yang lain? Ustaz. Ustaz, Ustaz. Pertama, kita mau berkorban kambing, Ustaz. Tapi uangnya itu gabungan, Ustaz, sama tabungan istri sama tabungan anak. Gimana, Ustaz? Tidak boleh. Karena kambing untuk satu orang. Tapi kalau bergabung pahala boleh. Istrinya, aku punya duit nggak cukup, tidak apa-apa lah, saya berkorban, nanti pahalanya saya bagi-bagi, boleh. Karena kambing untuk satu orang. Makanya jangan sampai di sekolah-sekolah atau pendidikan ya diadakan iuran 10.000, 100.000, nanti disembelih makan bersama, itu boleh tapi bukan kurban, makan bersama. Nah, ya sekarang banyak sekolah bagaimana supaya kurban karena 25, 50, ya ini bukan kurban karena kambing untuk satu orang. Tapi kalau pahalanya untuk satu rumah boleh. Ya hanya bapak yang punya, ibu yang lainnya ada, ini saya kurban, tapi niatnya ya Allah ini kurbanku dan untuk keluargaku. Bagi pahala boleh, tapi yaitu patungan nilainya tidak boleh. Karena kambing untuk satu orang. Ustaz, ada lagi. Ya. Kita niatkan kita kurban sapi, Ustaz. Kita rawat, ternyata kodarullah setelah tanggal 10 meninggal, mati, Ustaz. Gimana, Ustaz? Apa kita ganti? Ya kalau kita mampu kita ganti. Kalau tidak mampu sudah. Tapi dapat pahala kurban, Ustaz. Iya, yang penting kita melihara yang baik, kan mati dan tidak akan kotor. Makanya kita itu memelihara yang bagus. Dan ada sekarang banyak sapi mati loh. Tidak tahu ya, banyak beritanya gitu.
Jadi kita cari yang sapi di desa itu bagus-bagus ya, makannya persis sekali. Dan sekarang ada sapi yang dipelihara di makan-makan tertentu. Tuh kita lihat di internet yang lain banyak sapi yang mati, tapi yang mati ya tidak boleh disembelih dan mati. Jadi kalau yang dimasukkan tadi sapi gimana tadi? Kita sudah niat. Iya sudah, tapi meninggal bukan mati tidak mengapa, kita dapat pahala. Kecuali kalau kita punya sapi 2 ini mau kita korbankan 1 mati ya ini kita korbankan supaya kita dapat 2 pahala. Kalau kita tidak mampu mati ya tidak mengapa karena bukan yaitu karena itu sudah takdir dari Allah. Insya Allah kita mendapatkan pahala karena ada niat. Wallahu a'lam. Tadi ada ya. Bagaimana hukumnya jika panitia atau perorangan membeli hewan kurban dengan tawar menawar, umpamanya menjual 3 juta gitu ya, terus kita rawat 2,5 sampai 4 itu gimana? Yang ditanyakan menawar. Nawar itu untuk kurban. Jadi binatang kurban itu maksudnya kita membeli nawar gitu ya? Ya. Boleh kan? Ini sapi berapa harganya? 20 juta, 15 boleh? Boleh kita ambil. Apa itu yang dimaksud? Enggak, saya tanya apa itu yang dimaksud? Ya, yang panitia aja kita saja. Jadi boleh ya. Nah, makanya ini saya kalau kita membeli itu Pak ini Pak apa tuh? Sapi mau dijual. Barangkali Bapak mau kurban. Berapa harganya? 30. Bisa 25? Dikasihkan boleh. Ini maksud saya, tapi nggak tahu maksudnya antum gimana tadi. Sama? Nggak apa-apa. Itu kan sapi-sapi itu dijual untuk orang kurban, bukan kurban dia yang dijual. Kalau kita sudah punya sapi mau dikurbankan, tidak boleh dijual. Tapi mereka menjualkan, dia penjual sapi, penjual kambing ya. Nanti beberapa saat akan datang. Ini dijual. Nah kita milih berapa harganya boleh tawar menawar. Yang lain tadi ada yang ya. Ya, mau menanyakan ini tapi kan korban bagi orang yang sudah meninggal, itu kalau misalkan kasusnya untuk seseorang orang ini akan berkorban patungan sapi dua ini, jadi 2 bagian. Yeah. Yang pertama untuk dia sendiri, yang kedua untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Gimana? Itu sapi apa? Sapi, patungan sapi. Sapi nggak apa-apa. Jadi yang meninggal sudah dapat pahala, yaitu dilaksanakan yang hidup. Dia meninggal dapat pahala dia, karena dia sudah ada akad. Tadi kan sudah dijelaskan ada, yaitu orang meninggal dunia dia korban tidak bisa karena itu kalau itu dibelikan orang tuanya atau anaknya. Tapi kalau sebelum meninggal dunia dia sudah punya akad, ini uang untuk korban. Nah ini patungan dengan anaknya, keluarganya boleh, sapi itu jumlahnya. Meninggal 1, ayahnya atau anaknya tinggal 6 orang, tidak mengapa dilanjutkan. Maka orang meninggal dunia tetap dapat pahala karena dia telah, ya sebelum meninggal dunia dia telah berkorban. Apa itu yang dimaksudkan? Nah, maksudnya ini saja. Ya. Nah, kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, untuk tahun ini kan sudah meninggal tahun lalu. Ya, terus. Tahun ini si Wulan itu berkorban, Ya. api patungan. Ya. Terus karena ada kelebihan rezeki, korban satu lagi niatnya untuk kedua orang tuanya sudah. Boleh. Karena dia sudah korban. Kalau dia korban untuk orang tuanya, dia tidak korban, tidak boleh. Tadi sudah kan. Jadi korban untuk orang mati, kalau menyertakan dengan yang hidup, boleh. Tapi kalau untuk orang mati sendiri, sedangkan yang hidup tidak ada keterangan. Jadi kita angkat kedua orang tua kita ini untuk kita korbani dengan kita yang berkorban. Jadi dia ikut sama kita. Pahalanya orang tua dapat, kita juga dapat. Yang tidak boleh, ya ini wah kita dulu sudah korban kok. Sekarang saya tidak korban, saya mau korban untuk orang tua saja. Dia tidak berkorban tidak boleh. Karena tidak ada junto. Tapi kalau menyertakan yang yaitu meninggal dengan yang hidup boleh, walaupun patungan dengan orang tidak apa-apa. Ya ini
saya berkorban orang 7 kan, orang 7, nah ini saya 1, orang tua saya 2, nah meninggal ya, boleh, orang tua saya 2 dan ini tinggal berapa, tinggal 4, siapa yang boleh? Karena menyertakan yang mati dengan yang hidup, tidak ada perselisihan ulama. Masuk kambing juga ya? Kambing 1 loh. Nah, maksud saya ketika 1 buat yang hidup, 1 lagi buat orang tuanya yang hidup. Oh boleh, kalau kambing untuk 1 orang kan, ya ini untuk 2 orang tua, bagus. Kita punya ini kambing untuk saya dan ini untuk ibu, untuk bapak, untuk yang ini boleh, kan kambing untuk 1 orang. Jadi kita dengan syarat kita harus kurban. Ya, jadi kalau ini sudah ini kurbannya bapak dan ibu, kita tidak kurban tidak boleh. Nah. Ya. Apakah boleh kita menyewa jasa untuk penyembelihan hewan? Karena dengan menyewa itu waktunya cepat sekali gitu. Nyewa tapi tidak boleh minta dagingnya. Jadi kita bayar sih dia berapa 1 sapi? 300 boleh? Nampaknya boleh. Iya boleh. Tapi dia tidak boleh minta bagian dari daging. Karena daging itu tidak bisa dibagi untuk ini udah nanti kalau kamu mau menyembelih nggak usah saya kasih duit, kepalanya saja ambil, tidak boleh. Karena ini bagian daripada kurban. Kalau kita menyewa pada zaman beliau ada. Jadi menyewa orang sekian disembelih, dikasih duit. Tapi jangan diambilkan dari dagingnya kurban. Karena untuk kurban ini bukan untuk sewaan, bukan untuk ongkos. Kurban itu harus dibagikan. Tapi kalau kita punya duit sendiri tidak mengapa. Ini sapi kalau kamu mau nyembelih berapa? 300 silakan. Tapi nggak boleh minta upah dari daging. Tapi kalau kita mengasih, ya ini boleh. Kamu untuk apa itu ini untuk masak atas kerelaan kita, tapi bukan sebagai upah, nggak apa-apa. Mana tadi? Iya. Palestina. Jadi mampu sekarang ini saya nanyakan ke Palestina bangsa itu gimana Mas? Paling bagus korban di tempatnya sendiri. Kecuali kalau sudah banyak dikirim boleh di tempat di negara-negara yang lain. Paling bagus di tempat sendiri. Dan nanti dagingnya dikirim tidak mengapa. Jadi iya, iya. Ustaz, kalau misal orang tuanya masih hidup, jadi kemudian oh ya sudah, dari saya tahun ini saya ada kurban sepersetujuh sapi ini adalah lumayan saya. Pak, jadi tahun ini tidak posisinya dia sendiri tidak berkurban. Tidak berkorban terus untuk orang tua. Masih hidup. Nggak bisa dia berkorban. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Jadi kita kalau korban lebih bagus dia korban menyertakan orang tua. Kita tidak korban terus 2 orang tua kita korban. Kita masih hidup dia kita korban, tidak bisa. Jadi kita ruku anfusakum baru wa ahlikum nar. Karena tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat atau bahkan beliau kurban menyertakan keluarganya. Jadi bukan keluarganya yang masih hidup kurban, kamu sudah ini untuk kamu saja ada kurban tidak. Karena amal yang paling bagus itu man amila salihan fali nafsi. Kita harus ingin dapat pahala. Cukup. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.